Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat tersebut terkait kasus penyelewengan dana bantuan sosial yang selama ini ditangani oleh KPK. Pengiriman surat ke Presiden oleh KPK sebagai imbauan agar pengelolaan dana bantuan sosial terfokus di Kementerian Sosial. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan selama ini KPK menemukan dana bantuan sosial di beberapa kementerian. Johan Budi menambahkan surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya juga ditujukan kepada Ketua DPR Marzuki Ali dan Ketua BPK Hadi Purnomo. Imbauan KPK melalui surat ini demi mencegah adanya penyimpangan, apalagi jumlah dana bansos meningkat jelang pemilu 2014. Bahwa penggunaan dana bansos ini ada peningkatan menjelang pilkada. Dan juga ada bansos yang lebih dari 15% dari dana APBD. Kemudian juga KPK pernah menangani kasus bansos juga, di mana kasus itu diselewengkan, kemudian ada beberapa yang seharusnya ada gitu ya, sebuah yayasan itu dibuat fiktif. Gitu. Nah dasar itulah kemudian hasil kajian itu KPK mengirimkan surat kepada Gubernur dan hari ini kepada Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin mengirim surat kepada Presiden terkait pengelolaan dana bantuan sosial. Surat ini dikirimkan berkaitan dengan alokasi dana bansos yang meningkat menjadi 91,8 triliun rupiah. Perubahan ini sangat signifikan dari 55,86 triliun dalam nota keuangan. Imbauan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyelewengan jelang pemilihan umum. Kita akan membahas permasalahan tersebut bersama Koordinator Advokasi Anggaran Indonesian Budget Center, Mas Darwanto. Apa kabar Mas Darwanto? Terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Kalau kita bicara mengenai upaya yang kemudian dilakukan oleh KPK menyurati Presiden, sejauh mana ini dilihat sebagai langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan langkah-langkah sebelumnya yang kemudian tadi sempat dibahas sebelum kita mulai dialog bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan ternyata kurang efektif. Ya. Ini terobosan yang dilakukan oleh KPK ya. Bagaimana menyurati langsung pada Presiden agar pengelolaan bansos ini lebih tertib lah. Khususnya ini memang menjelang pemilu. Pengalaman dari pemilu sebelumnya, 2 tahun menjelang pemilu, dari tahun 2008 namanya ya, ke menjelang tahun 2009, padahal 2009 itu pemilu, ada kenaikan yang signifikan, lebih dari 21%. Nah ini kejadiannya juga sama, dari tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, sampai sekarang tahun 2014 ini pelaksanaan pemilu ini kenaikannya sekitar 25%. Okay. Nah ini yang kemudian kita khawatir dari kenaikan yang signifikan di anggaran bansos ini sangat menjadikan bancakan di kementerian, khususnya beberapa kementerian yang memang berafiliasi ke partai tertentu. Oke. Dan ini kemudian dilihat sebagai salah satu cara yang diharapkan lebih efektif gitu ya untuk ada satu tindakan yang cukup real terkait dengan dana bantuan sosial. Kalau kita lihat dari timingnya sejauh mana ini masa kampanye kemudian sudah berlangsung dan pemilu pun tinggal beberapa saat lagi, tinggal menghitung hari sebetulnya Mas Darwanto. Iya. Sejauh mana ini bisa menjadi satu langkah yang tepat ataupun waktu yang tepat untuk bisa mengajukan surat ke Presiden? Seharusnya ini kita berharap ke KPK sebetulnya mengirimkan surat itu jauh-jauh hari, jauh-jauh hari. Bahkan di penetapan bansos yang lebih besar dari tahun sebelumnya, ini juga harus diwaspadai oleh KPK. Walaupun ini juga terlambat, tetapi saya berharap ini bisa memberikan tekanan, stressing kepada Presiden untuk mengeluarkan kebijakan agar pencairan dana bansos ini dan hibah menjelang pemilu itu dipending, dilakukan setelah pelaksanaan pemilu. Oke, penyaluran dari bansos sendiri sejauh ini Anda melihat monitoringnya ataupun pengawasannya seperti apa? Hasil yang dilakukan, audit yang dilakukan oleh BPK beberapa tahun ke belakang banyak penyimpangan di beberapa kementerian. Ini banyak modus yang dilakukan beberapa kementerian. Karena memang kalau melihat bansos yang bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten, itu kan sudah ada PP yang mengatur ya, PP 58
kemudian ada Permendagri 32 tahun 2011. Lah ini di bansos kementerian yang bersumber dari APBN ini hanya dikeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2012 baru kemarin. Tidak ada aturan yang lebih spesifik sebetulnya yang mengatur lebih lanjut. Termasuk ini yang kemudian menjadi banyak peluang disalahgunakan. Sebenarnya persoalannya ini ada di peraturan juga. Sangat lemah sekali. Ya, peraturan yang lebih spesifik, misalnya adalah dalam lini apa sebetulnya, Mas Darwanto? Ini kalau bansos yang bersumber dari APBD saja itu sudah menggunakan peraturan pemerintah, maka bansos dari kementerian itu juga harus diatur oleh peraturan pemerintah. Tidak cukup diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Tidak mempunyai sanksi yang jelas. Lah ini sifatnya kan hanya himbauan dan memang pertanggungjawabannya sangat lemah sekali ini kalau kita lihat. Belum lagi ini memang bansos ini banyak ditampung di mitra ataupun di pihak ketiga. Mas Darwanto, semakin menarik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Terus jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Jurnal Pagi. Ya, kembali di Dialog Jurnal Pagi dan masih bersama Mas Darwanto, beliau adalah peneliti dari IBC atau Indonesia Budget Center. Kalau kita bicara mengenai modus yang tentu saja dilakukan untuk kemudian menyelewengkan dana bantuan sosial, menurut temuan dari IBC sendiri, seperti apa modus-modusnya, Mas Darwanto? Ya, ini modus-modus klasik yang memang sudah sering terjadi di beberapa kementerian ini. Hasil temuan kita dan juga kita sandingkan dengan temuan-temuan yang ada di BPK dari hasil audit tahun 2011 dan tahun 2012, tahun 2013 yang semester 1 itu kan sudah keluar. Pertanggungjawaban dari si penerima bansos ini juga sering tidak dilakukan laporannya, temuannya. Kemudian ada beberapa bantuan-bantuan di kementerian, bantuan sosial ini yang memang tidak menyampaikan laporan, kemudian juga pertanggungjawabannya tidak jelas, ya sesuai yang dialokasikan gitu. Kemudian sesuai dengan peraturannya bahwa bantuan sosial ini kan tidak boleh diberikan secara terus-menerus setiap tahun. Kalau melihat aturannya di Undang-Undang 17 sudah jelas di Undang-Undang Keuangan Negara ini bahwa harus tertib, kemudian dipertanggungjawabkan. Mekanisme transparansi, kemudian efisien, efektif itu juga harus dilalui. Tetapi ini tidak. Harusnya bansos ini diberikan ketika pemenuhan kewajiban ataupun kebutuhan wajib itu dilakukan, baru bansos ini. Nah, kenyataannya tidak. Di beberapa kementerian ini angkanya semakin meningkat, semakin tahun, dan anehnya semakin meningkat dan penyimpangannya semakin besar juga. Sejauh ini ketika akhirnya IBC ataupun beberapa lembaga peneliti lain menemukan temuan-temuan di beberapa kementerian bahwa kemudian terdapat penyelewengan dana bansos, sejauh mana mereka memanfaatkan sebuah hak jawab atau mereka kemudian tidak pura-pura tidak tahu bahwa ada penelitian ataupun lembaga-lembaga yang kemudian juga menemukan praktek dari penyelewengan bansos ini? Ini sebetulnya wilayahnya BPK punya peran penting ketika menemukan beberapa temuan-temuan di penyelewengan dana bansos di setiap kementerian. Ini kan disampaikan kepada DPR RI. Harusnya DPR RI ada salah satu alat kelengkapan di DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang mana mereka mempunyai kemitraan dengan BPK. Setiap tahun melakukan penelaahan terhadap hasil audit BPK. Yang ini kemudian menjadi referensi yang disampaikan kepada setiap komisi-komisi untuk memberikan masukan kepada kementerian yang mengelola dana bansos ini. Sebetulnya langkah yang sudah dilakukan oleh BAKN ini sudah bagus. Di tahun 2013 BAKN sudah menyampaikan, termasuk memberikan rekomendasi kepada semua komisi yang mana agar disampaikan kepada kemitraan di kementeriannya itu kan, agar melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana bansos dan termasuk pengurangan dana bansos ini. Sangat singkat, Mas Darwanto, terkait dengan tahun ini KPK membentuk tim koordinasi dan supervisi untuk mencegah korupsi dana bantuan sosial. Efektivitasnya sejauh ini seperti apa? Saya kira karena ini menjelang pemilu,
harusnya KPK juga bekerja sama dengan Bawaslu. Bawaslu sudah meminta kepada 10 kementerian, ya, 10 kementerian dari menteri-menteri yang berafiliasi kepada partai politik tertentu melaporkan dana bansos yang dikelola oleh kementerian tersebut. Tetapi saya kira tidak hanya 10 kementerian saja. Walaupun hanya 10 kementerian yang berafiliasi kepada partai politik tertentu, ada juga kementerian-kementerian yang lain yang tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu, itu juga berpeluang dilakukan penyelewengan. Gitu. Karena saya kira pembahasan bansos ini juga dibahas di DPR RI. Oke, ya baik Mas Nurwati, terima kasih banyak atas informasi dari Anda. Terima kasih, selamat pagi. Ya baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Sejumlah informasi olahraga sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Bayern Munchen raih juara Bundesliga.